Di tanah Jawa kuno, saat kabut mistis masih menyelimuti hutan-hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Ken Arok. Ia bukanlah bangsawan, melainkan seorang pengembara yang tumbuh di jalanan, dibesarkan oleh seorang pencuri bernama Lembong. Namun, di balik penampilannya yang urakan dan reputasinya sebagai perampok yang ditakuti di kawasan Kediri, mengalir darah misterius yang konon merupakan titisan Dewa Brahma. Ken Arok memiliki karisma yang liar, kecerdasan yang tajam, dan ambisi yang membara melebihi siapapun di zamannya. Ia hidup dalam pelarian, berpindah dari satu kejahatan ke kejahatan lain, hingga takdir mempertemukannya dengan seorang Brahmana dari India bernama Loh Gawe, yang melihat tanda cakra atau aura kepemimpinan besar pada diri pemuda berandal tersebut. Loh Gawelah yang kemudian membimbing Arok keluar dari lumpur kenistaan menuju takdir yang akan mengubah sejarah Nusantara. Berkat perantara Loh Gawe, Ken Arok berhasil masuk ke lingkungan Istana Tumapel, sebuah daerah bawahan kerajaan Kediri. Ia tidak masuk sebagai raja, melainkan sebagai abdi dalam rendahan bagi Tunggul Ametung, Sang Aku, pemimpin daerah Tumapel yang berkuasa dengan tangan besi. Di sana, Ken Arok belajar tata krama istana, strategi militer, dan politik kekuasaan dengan cepat. Meskipun posisinya rendah, matanya selalu mengamati setiap gerak-gerik kekuasaan. Tunggul Ametung adalah sosok yang kuat namun arogan. Ia memiliki istri yang kecantikannya tersohor di seluruh negeri, yakni Ken Dedes, putri Empu Purwa yang diculik paksa oleh Sang Aku untuk dijadikan permaisuri. Di balik dinding istana yang megah, benih-benih pemberontakan mulai tumbuh subur dalam hati Arok, menunggu waktu yang tepat untuk bersemi. Titik balik sejarah terjadi di Taman Boboji. Suatu hari, Ken Dedes turun dari keretanya untuk berjalan-jalan menikmati angin sore. Saat ia melangkah turun, kainnya tersingkap oleh angin, dan secara tidak sengaja Ken Arok melihat betis sang permaisuri yang memancarkan cahaya menyilaukan, bersinar terang layaknya matahari. Terguncang oleh pemandangan gaib itu, Ken Arok bertanya kepada gurunya, Loh Gawe. Sang Brahmana menjelaskan bahwa cahaya itu adalah tanda Nareswari yang berarti wanita utama. Barang siapa yang memperistri wanita dengan ciri demikian, ia akan menjadi maharaja yang menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa. Mendengar ramalan itu, ambisi Ken Arok yang semula hanya api kecil, kini meledak menjadi kebakaran hebat. Ia menginginkan tahta, dan ia menginginkan Ken Dedes. Untuk merebut kekuasaan dan wanita idaman, Ken Arok sadar ia tidak bisa bertindak gegabah. Ia membutuhkan senjata sakti yang mampu menandingi kekuatan gaib Tunggul Ametung. Ia pun pergi menemui Empu Gandring, seorang pandai besi legendaris yang tinggal di Lulumbang. Arok memesan sebuah keris yang sangat sakti, yang harus selesai dalam waktu 5 bulan. Empu Gandring, yang bekerja dengan ritual dan ketelitian tinggi, menolak tenggat waktu tersebut dan meminta waktu setahun agar keris itu sempurna secara fisik dan spiritual. Namun, ketidaksabaran Arok yang didorong oleh nafsu kekuasaan membuatnya mendesak sang empu. Perjanjian dibuat, namun ketegangan antara ambisi manusia dan kesakralan seni tempa mulai terasa pekat di udara. 5 bulan berlalu, Ken Arok kembali menagih pesanan. Empu Gandring sedang mengelus keris yang hampir jadi itu, namun sarungnya belum selesai. Dikuasai amarah dan ketakutan akan kegagalan rencananya, Ken Arok merebut keris tersebut. Dalam pergulatan itu, Ken Arok menusukkan keris pembuatnya sendiri ke dada Empu Gandring. Di sela-sela napas terakhirnya, sang empu mengucapkan kutukan yang mengerikan. Ken Arok, engkau akan mati oleh keris ini. Anak cucumu, 7 turunan, akan mati oleh keris ini. Darah Empu Gandring menyatu dengan logam keris, mengunci kutukan itu selamanya. Ken Arok tertegun sejenak, namun nafsunya menutupi rasa takutnya. Ia membawa keris berdarah itu kembali ke Tumapel, membawa serta takdir kelam yang akan menghantui garis keturunannya.
kembali di Tumapel, Ken Arok menjalankan strategi liciknya. Ia tidak langsung menggunakan keris itu untuk membunuh Tunggul Ametung. Sebaliknya, ia meminjamkan keris baru yang terlihat gagah itu kepada rekannya sesama pengawal, Kebo Ijo. Kebo Ijo, yang suka pamer dan kurang bijaksana, dengan bangga membawa keris itu kemana-mana, memamerkannya kepada seluruh orang di istana dan mengaku bahwa itu adalah miliknya. Dalam waktu singkat, seluruh Tumapel tahu bahwa keris unik itu adalah milik Kebo Ijo. Ken Arok tersenyum dalam bayang-bayang, rencananya untuk mencari kambing hitam berjalan dengan sempurna. Opini publik telah terbentuk, dan jebakan telah terpasang. Pada suatu malam yang sunyi, ketika penjagaan sedang lengah dan Tunggul Ametung tertidur lelap di kamarnya, Ken Arok menyelinap masuk. Ia mengambil kembali keris itu dari tempat Kebo Ijo tanpa sepengetahuannya, lalu menyusup ke kamar sang aku. Dengan langkah senyap dan hati yang dingin, Ken Arok menghabisi Tunggul Ametung tepat di atas ranjangnya. Keris Empu Gandring menembus jantung penguasa Tumapel itu, mengakhiri hidupnya seketika. Ken Arok meninggalkan keris itu tertancap di dada mayat Tunggul Ametung, sengaja membiarkannya di sana sebagai bukti palsu yang akan mengarah pada pemilik yang salah. Keesokan paginya, gemparlah seluruh istana Tumapel. Tunggul Ametung ditemukan tewas dengan keris milik Kebo Ijo tertancap di dadanya. Tanpa perlu penyelidikan panjang, Kebo Ijo dituduh sebagai pembunuh. Ken Arok, yang berpura-pura marah besar atas kematian tuannya, langsung menghukum mati Kebo Ijo dengan keris yang sama. Sebuah ironi tragis di mana keadilan ditegakkan oleh sang pembunuh asli. Dengan tewasnya Tunggul Ametung dan Kebo Ijo, Ken Arok muncul sebagai pahlawan yang memulihkan ketertiban. Ia mengambil alih kendali pemerintahan dan, yang paling penting, ia memperistri Ken Dedes yang saat itu sedang mengandung anak dari Tunggul Ametung, kelak bernama Anusapati. Ken Dedes, yang mengetahui rahasia pembunuhan itu namun tak berdaya, memilih diam demi kelangsungan hidupnya dan janinnya. Setelah mengamankan posisinya di Tumapel, ambisi Ken Arok belum padam. Ia memproklamirkan kemerdekaan Tumapel dari Kerajaan Kediri dan menamakan kerajaannya Singasari. Puncak kejayaannya terjadi ketika ia berhasil mengalahkan Raja Kertajaya dari Kediri dalam pertempuran Ganter yang dahsyat. Kemenangan ini mengukuhkan Ken Arok sebagai Maharaja pertama Singasari dengan gelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwabhumi. Di bawah pemerintahannya, Singasari mulai tumbuh menjadi kekuatan baru yang disegani, menyatukan wilayah-wilayah yang terpecah. Ken Dedes, sang Nareswari, mendampinginya sebagai ratu, memenuhi ramalan Loh Gawe bahwa dari rahimnya lah raja-raja Jawa akan lahir. Meskipun Ken Arok mencapai puncak kejayaan, bayang-bayang kutukan Empu Gandring tidak pernah benar-benar pergi. Keris itu disimpan, namun aura haus darahnya tetap hidup. Kisah Ken Arok berakhir tragis ketika Anusapati, anak tirinya, anak kandung Tunggul Ametung, mengetahui kebenaran tentang kematian ayah kandungnya. Sesuai kutukan, Ken Arok akhirnya tewas ditusuk oleh keris yang sama oleh tangan suruhan Anusapati. Siklus dendam dan pertumpahan darah ini terus berlanjut hingga 7 turunan, mewarnai sejarah Singasari dengan tinta merah. Namun, dari garis keturunan Ken Arok dan Ken Dedes inilah lahir raja-raja besar Majapahit yang kelak menyatukan Nusantara, membuktikan bahwa dari ambisi, cinta, dan darah, sejarah besar tercipta.